Battle Through the Heaven. Pertempuran melewati langit. Audiobook, novel silat. Episode 55. Bab 281 diam-diam menyembunyikan dan melindungi. Di puncak gunung hijau yang subur, wanita muda itu perlahan membalikkan tubuhnya. Dia menyaksikan bayangan berwarna hijau dengan satu lutut di tanah. Beberapa saat kemudian, senyum yang agak lembut muncul di wajah indahnya. Dia berkata dengan lembut. Sudah lebih dari setahun. Xiao Yan Gege akhirnya sampai di tempat itu. Catatan, Gege artinya kakak laki-laki, lebih akrab. Mengamati wajah cantik lembut wanita muda itu, bayangan berwarna hijau dengan bijak tetap diam. Dia menunggu lama sebelum pemandangan yang pertama sekali lagi terfokus pada tubuhnya. Baru saat itulah dia perlahan dan kasar berbicara tentang beberapa pengalaman yang dimiliki Xiao Yan selama periode waktu ini. Berdiri di sisi tebing, Sun Er diam-diam mendengar banyak jiwa mengaduk benda yang muncul dari mulut bayangan itu. Ketika dia mendengar bahwa Xiao Yan terluka parah setelah berkelahi dengan dua Dou Huang, beberapa sakit hati dan kejutan melintas di air musim gugurnya, matanya yang lembut. Roh ular peringkat manusia Lui. Kaisar ular hitam bersayap 8. Anggota rumah ular surga benar-benar menjadi semakin mendominasi selama beberapa tahun ini. Tangan panjang lembut Sun Er dengan lembut menangkap sehelai daun yang jatuh dari atas kepalanya saat Sun Er berkata dengan acuh tak acuh. Kata-kata yang sepertinya tidak memiliki gelombang memiliki rasa dingin yang tersembunyi di dalamnya. Terlepas dari alasan apapun Lui Men dan Kaisar Ular Hitam Bersayap 8 bertindak, mereka hampir menyebabkan Xiao Yan menderita luka serius dan mati. Itu benar. Saya akan meminta pertanggungjawaban mereka untuk masalah ini di masa depan, tapi apakah Anda sudah menyelidiki dengan jelas identitas Dou Huang yang berada di sisi Gege Xiao Yan? Daun pohon berwarna hijau digantung setengah inci dari telapak tangan Sun Er. Dia perlahan menggulungnya, terkadang menggulungnya dan terkadang memutarnya. Dia melirik bayangan yang berlutut di tanah dan berkata dengan alis yang sedikit melengkung. Setelah diselidiki, nama orang itu adalah Hai Bodong. Dia pernah menjadi salah satu dari 10 kuat di Kekaisaran Mahajia dan disebut Kaisar Es. Kekuatannya sekitar kelas Dou Huang dan fasih dalam tipe Es Dou Qi. Selain itu, dia tampaknya memiliki hubungan yang dalam dengan pemimpin klan primer. 10 tahun yang lalu, dia disegel oleh Ratu Medusa di Gurun Tager. Setelah itu, dia tinggal dalam isolasi di kota Gurun sampai beberapa waktu sebelumnya ketika Tuan Muda Xiao Yan mengunjungi dan membantunya membuka segel. Setelah itu, dia diikuti oleh sisi Tuan Muda Xiao Yan. Motifnya, saya masih belum begitu jelas. Bayangan berwarna hijau dengan hormat berkata. Tidak yakin dengan motifnya. Alis wanita muda itu terkatup dengan lembut. Dia tampak agak tidak puas dengan jawaban asal-asalan ini. Terlepas dari apapun yang terjadi, selama itu melibatkan orang itu, dia akan segera berubah menjadi serigala yang melindungi anak anjingnya, menjadi sangat sensitif dan pilih-pilih. Dia tidak akan membiarkan bahaya yang begitu besar dan tidak diketahui bersembunyi di sisi Xiao Yan seperti bom waktu. Maaf, Nyonya. Anda juga harus tahu bahwa di dalam tubuh Xiao Yan, ada roh orang kuat yang misterius. Hingga saat ini, kami belum memiliki informasi apapun tentangnya. Namun, dia tampaknya memiliki pemahaman yang baik tentang kita. Selama periode waktu Lingxi mengikuti Tuan Muda Xiao Yan, dia mungkin telah menyembunyikan dirinya dengan sempurna, tetapi menurut informasi yang dikirim Lingxi, kekuatan misterius itu seseorang tampaknya telah menemukan kehadirannya saat dia diam-diam melindungi Xiao Yan. Hanya saja pihak lain tidak melakukan tindakan lain. Saya pikir dia seharusnya sudah mengetahui niat Lingxi. Bayangan berwarna hijau tersenyum pahit dan berkata. Bahkan kehadiran Lingxi ditemukan oleh orang itu? Mendengar ini, keterkejutan melintas di mata cerah Sun Er. Dia dengan lembut bergumam. Apa sebenarnya identitas orang itu? Bahkan Lingxi sebenarnya. Jika bukan karena Xiao Yan Gege tidak menyukai orang lain yang menyelidikinya, aku pasti akan mengungkap identitas orang misterius itu. Karena dia mampu memiliki kekuatan seperti itu, saya pikir dia seharusnya bukanlah orang yang tidak dikenal di masa lalu. Meskipun orang misterius itu menemukan keberadaan Lingxi, untungnya dia tidak memberitahu Tuan Muda Xiao Yan tentang hal itu.
Oleh karena itu, Tuan Muda Xiao Yan tidak tahu bahwa sejak dia meninggalkan kota Wutan, Nona Muda telah mengirim orang-orang untuk melindunginya secara diam-diam. Namun dengan cara ini, dia tidak akan bisa merasakan kebaikan Nona Muda. Bayangan berwarna hijau itu tersenyum dan berkata. Namun, sebelum dia berhasil mengatakan semua yang dia inginkan, Sun Er yang agak malu menembak daun di telapak tangannya untuk menghentikannya. Melihat wajah merah Sun Er yang agak licin, bayangan berwarna hijau itu dengan bijak tidak terus berbicara. Ingat, jangan biarkan Xiao Yan Gege tahu tentang masalah ini. Saya tidak ingin dia mengatakan bahwa saya telah mengirim seseorang untuk mengikuti dan mengawasinya. Dia tidak menyukai hal-hal seperti ini. Merah manis dan malu yang cantik di wajah cantik itu perlahan-lahan ditarik dan Sun Er segera mengingatkan dengan tegas. Iya. Bayangan berwarna hijau secara alami sangat jelas dari jenis pikiran gadis kecil yang dimiliki Sun Er. Dia segera mengangguk dengan hormat dan menjawab dengan, "Iya." Pada saat yang sama, hatinya sedikit meratap. Meskipun wajah Nona Muda memiliki senyuman sepanjang waktu, bayangan berwarna hijau yang memahami karakternya tahu bahwa jenis senyum pendiam dan terkendali ini terkadang bahkan lebih sulit untuk didekati orang lain dibandingkan dengan orang-orang yang mengadopsi wajah dingin. Dengan kecantikan Sun Er dan bakat pelatihan yang luar biasa, ada banyak pria luar biasa dan hebat yang terobsesi dengannya selama 1 tahun sejak dia tiba di Akademi Jianan. Meskipun orang-orang ini dapat dianggap sebagai orang terkuat teratas bahkan di Akademi Jianan yang penuh dengan bakat ini, tidak ada satu orang pun yang benar-benar dapat berbicara dengannya. Sepertinya aku telah melupakan seseorang, orang yang disebut seseorang yang Akademi Jianan hanya bisa temukan dalam 100 tahun, hampir tidak bisa dianggap sebagai pria yang Nona Muda bisa mengesampingkan aktingnya dan berbicara dengannya. Namun, sepertinya dia baru mencapai langkah ini. Sungguh orang yang menyedihkan. Sepertinya dia tidak memiliki harapan dalam hidup ini. Mengingat pemuda yang sangat luar biasa di akademi, bayangan berwarna hijau menggelengkan kepalanya dengan tenang di dalam hatinya. Agak menyedihkan bahwa teratai dunia lain yang terobsesi oleh jenius itu hanya akan mekar untuk pria bernama Xiao Yan. Di jantung bayangan berwarna hijau, dia menjelaskan bahwa selama nama Xiao Yan disebutkan di depan Nona Muda, Sun Er, yang karakternya acuh tak acuh sampai agak dingin akan menghilangkan senyum defensif yang menolak orang dan benar-benar menjadi wanita yang sedang jatuh cinta. Rasa malu dan jengkel yang sangat jarang terlihat itu adalah sesuatu yang orang luar itu pasti tidak beruntung melihatnya. Dia benar-benar pria yang membuat orang iri dan cemburu. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana dia mendapatkan hati Nona Muda. Sungguh luar biasa. Karakter angkuh Nona Muda itu benar-benar menyukai seorang pria. Bayangan berwarna hijau itu menghela nafas dan menggelengkan kepalanya, tidak dapat memahami apapun. Namun, jika dia mengetahui bahwa seseorang secara tidak sengaja bertemu dengan kamar gadis kecil Sun Er ketika dia masih muda dan telah menggunakan alasan untuk menjaga jalur Qi agar tetap hangat untuk menyentuh semua tubuh gadis kecil itu tanpa rasa malu, itulah yang terjadi. Dalam dirinya secara misterius menculik gadis kecil yang bodoh, bayangan itu kemungkinan besar akan mendapat serangan jantung di tempat. Wanita bernama Yunzi itu seharusnya, pemimpin dari sekte awan berkabut Yun, benar. Tidak yakin tentang bayangan-bayangan di depannya, Sun Er, yang hatinya secara acak membayangkan sesuatu, melirik bayangan yang berlutut di tanah dan tiba-tiba bertanya dengan lembut. Mendengar pertanyaan ini, bayangan berwarna hijau menjadi agak lamban. Menurut informasi yang dia terima, dia secara alami dapat mengetahui bahwa hubungan antara Xiao Yan dan wanita bernama Yunzi agak tidak wajar. Pada saat itu, dia tersenyum pahit dan mengangguk. Dia berkata, dia memang pemimpin sekte awan berkabut, Yun. Meski hatinya sudah punya jawabannya, Sun Er tetap tidak bisa menahan nafas setelah dikonfirmasi. Ekspresi wajahnya agak menarik. Beberapa saat kemudian, dia menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum pahit. Xiao Yan Gege sepertinya sangat bodoh. Bukankah ini sudah jelas? Saat Anda pergi ke sekte awan berkabut di masa depan, saya ingin melihat bagaimana Anda menangani hubungan yang rumit ini. Nona Muda, wanita itu sepertinya, menuju Xiao Yan. Suara bergumam bayangan berwarna hijau belum menyelesaikan kalimatnya ketika dia menyadari bahwa wajah cantik wanita muda di depannya telah menjadi sedikit diam.
Segera, dia buru-buru dan dengan bijak menelan kata-kata yang sampai ke mulutnya. Kamu salah merasakan, suara tenang dan acuh tak acuh dari wanita muda itu memiliki sedikit kebencian yang bisa dirasakan. Ya, bayangan berwarna hijau itu menyeka keringat dinginnya dan buru-buru mengangguk. Dia tidak lagi berani mengungkit masalah ini. Meskipun dia tahu bahwa status wanita muda di depannya luar biasa, dia adalah seorang wanita terlepas dari betapa luar biasanya dia. Untuk seorang wanita, menjadi cemburu, sepertinya adalah bakat yang tidak bisa dihapuskan. Sampaikan pesan ke Lingxi. Katakan padanya untuk diam-diam melindungi Xiao Yan Gege saat dia pergi ke Sekte Awan Berkabut. Dia telah membunuh tetua pertama dari klan Mo. Orang tua yang keras kepala dari Sekte Awan Berkabut pasti tidak akan membiarkannya pergi dengan mudah sehingga mereka dapat melindungi reputasi Sekte Awan Berkabut. Sun Er mengerutkan alisnya dan berkata. Dan juga perhatikan Hai Bodong di sisinya. Saya terus merasa bahwa orang itu sulit dimengerti. Jika ada perubahan dalam situasi, biarkan Lingxi. Setelah mengatakan sampai titik ini, tangan halus Sun Er dengan lembut memotong udara kosong di depannya. Tampilan dingin dan tegas yang agak menakutkan terlihat di wajahnya yang cantik. Iya. Melihat situasinya, bayangan berwarna hijau dengan hormat menganggukkan kepalanya. Tepat sekali. Menurut apa yang Anda katakan, bahwa Pithon 7 warna penelan surga, oleh sisi Xiao Yan Gege seharusnya Ratu Medusa, kan? Sun Er berkata saat tangannya yang halus menarik rambut hitam di dahinya. Ya, tapi Ratu Medusa saat ini tampaknya telah ditekan oleh roh Pithon 7 warna penelan surga. Jika dia ingin mengendalikannya lagi, dia mungkin harus menunggu periode waktu lain. Namun, begitu Ratu Medusa mengendalikan tubuh Pithon 7 warna penelan surga, maka dia akan melompat dan menjadi Dou Zong. Ketika saatnya tiba, akan sedikit merepotkan jika dia ingin membunuh Xiao Yan. Bayangan berwarna hijau itu menyuarakan pikirannya. Aku tidak menyangka ada semua bom mengerikan yang ditempatkan di seluruh sisi Xiao Yan Gege. Benar-benar sakit kepala. Sun Er tanpa daya menggelengkan kepalanya saat dia mengusap dahinya yang bersih. Dia berpikir sejenak sebelum berkata. Selama periode waktu ini, Ratu Medusa tidak akan bisa mengendalikan tubuh Pithon 7 warna penelan surga. Setelah Xiao Yan Gege tiba di Akademi Jianan di masa depan, mari pikirkan cara untuk menyelesaikan semua masalah ini. Iya. Baik. Anda harus meninggalkan Akademi Jianan sekarang. Jangan tinggal di sini terlalu lama. Jika Anda ketahuan, Anda akan dikelilingi dan ditangkap oleh kepala sekolah tua yang kasar dan tidak masuk akal. Setelah memberi perintah untuk semuanya, Sun Er akhirnya melambaikan tangannya dan mengingatkan. Kekuatan orang tua itu sangat kuat. Jika kami harus berhadapan langsung, saya akan sedikit lebih rendah. Namun, jika seseorang berbicara tentang persembunyian, saya masih percaya diri. Bayangan berwarna hijau itu tersenyum dan mengangguk. Dia sekali lagi membungkuk dengan hormat ke arah Sun Er sebelum berbalik dan melompat menjauh. Dia benar-benar melebur ke pohon di sampingnya. Pohon itu bergetar sedikit dan segera menjadi sunyi. Mengamati bayangan yang telah menghilang, Sun Er perlahan membalikkan tubuhnya. Dia menyaksikan awan yang menyelimuti tebing. Sesaat kemudian, dia tersenyum hangat. Senyumannya sangat menakjubkan. Xiao Yan Gege. Peningkatanmu dalam 1 tahun ini mengejutkan bahkan untuk Sun Er. Setelah pergi ke Sekte Awan Berkabut, kamu harus datang ke Akademi Jianan. Sun Er sangat kesepian di sini. Bab 282 biarkan aku mencoba. Di jalan yang berada di sebelah klan Nalan, Xiao Yan dan Hai Bodong berpisah. Saat itulah Xiao Yan perlahan berjalan menuju kompleks besar tidak jauh. Saat dia berjalan lebih dekat ke rumah yang dipenuhi dengan aura yang megah dan mengesankan, Xiao Yan tercengang melihat bahwa pintu masuknya sebenarnya dikelompokkan oleh cukup banyak orang. Selain itu, orang-orang ini semua mengenakan jubah alkemis dan beberapa riak berwarna perak cerah di dada mereka dengan bangga mengungkapkan status dan tingkatan mereka. Siapapun yang berjalan di jalan ini, di mana orang-orang datang dan pergi, akan melemparkan pandangan iri dan hormat ke kelompok alkemis yang berbisik di antara mereka sendiri. Dalam hati mereka, alkimia adalah pekerjaan yang begitu tinggi sehingga mereka seperti bangsawan.
Ketika dihadapkan dengan alkemis bertenaga yang sangat besar ini, klan Nalan jelas tidak berani dengan mudah meremehkan mereka. Beberapa pelayan sedang menjelaskan sesuatu kepada para alkemis yang menunggu di pintu masuk dengan sikap hormat dan hormat. Hanya ketika mereka menemukan bahwa pihak lain memiliki kualifikasi untuk masuk barulah mereka membiarkan mereka lewat. Beberapa alkemis yang kemampuannya memiliki beberapa masalah hanya bisa ditolak oleh budak berwajah tersenyum. Meskipun tindakan seperti itu menyebabkan para alkemis yang diblokir merasa tidak puas, ketika mereka memikirkan kekuatan klan Nalan dan hubungan antara Nalan Yanran dan Sekte Awan Berkabut, mereka hanya bisa memendam ketidakbahagiaan mereka, membersihkan lengan baju mereka, dan pergi. Setelah menatap pintu masuk beberapa saat, Xiao Yan menyadari bahwa alkemis yang diizinkan masuk tampaknya adalah alkemis tingkat 3. Di sisi lain, alkemis yang ditolak adalah tingkat 2 bersama dengan beberapa alkemis tingkat 1 yang datang untuk ikut bersenang-senang. Xiao Yan menunduk dan melirik lencana alkemis tingkat 2 di dadanya. Dia tanpa daya menggelengkan kepalanya, mengangkat kakinya dan berjalan menuju pintu utama yang dijaga ketat. Mendorong kerumunan manusia, Xiao Yan mengambil langkah maju. Seorang lelaki tua, yang tampaknya memiliki posisi pengurus rumah tangga, buru-buru maju. Namun, ketika dia melihat penampilan muda Xiao Yan dan lencana alkemis tingkat 2 di dadanya, kekecewaan yang agak sulit dirasakan melintas di mata lamanya yang kacau. Meskipun usia pihak lain telah membuatnya merasa terkejut, tingkat Xiao Yan ini tidak mencapai persyaratan minimum, meskipun hatinya agak kecewa. Lelaki tua yang telah bekerja sebagai pengurus rumah tangga di klan Nalan selama beberapa dekade secara alami tidak akan cukup bodoh untuk menunjukkannya di wajahnya. Segera, dia mengungkapkan senyuman lembut dan tertawa. Adik kecil ini. Saya pengurus rumah klan Nalan. Saya pikir Anda harus berada di sini untuk mencoba jika Anda dapat menyembuhkan Pak Tua Nalan Jiklan kita, bukan? Xiao Yan mengangguk. Dia tidak berbicara secara terbuka. Wajahnya yang biasa, memiliki penampilan yang berbeda karena ditutupi oleh adonan sutra es, terasa seperti sedingin es. Ekspresi Xiao Yan yang hampir dingin menyebabkan lelaki tua itu bingung. Sikap semacam ini agak berbeda dibandingkan dengan alkemis lainnya. Sesaat kemudian, dia tanpa daya berkata, "Maaf, adik. Kali ini, persyaratan kami adalah alkemis tingkat 3 atau lebih tinggi. Anda tampaknya tidak memenuhi persyaratan, bukan? Tingkat 1 tidak bisa mewakili segalanya." Suara Xiao yang ditekan sendiri sampai agak serak. Nada suaranya yang tenang menyebabkan alis pria tua itu sedikit merajut. Melihat wajah tak berdaya pria tua itu, Xiao Yan menggelengkan kepalanya. Dia mengeluarkan surat rekomendasi Yafei dari cincin penyimpanannya dan menyerahkannya kepada mantan. Sambil memasukkan tangannya ke dalam lengan bajunya, dia berkata dengan lembut, "Kamu harus menghindari menghapus kesempatan kecil terakhir yang ditinggalkan tuan tuamu. Tingkatan 1 tidak bisa mewakili segalanya. Bukankah Raja Pil Guha juga gagal menyembuhkan tuan tua Anda?" Kata-kata Xiao Yan menyebabkan wajah lelaki tua itu sedikit berubah. Setelah menerima surat rekomendasi dan melihat siapa yang merekomendasikan alkemis ini, dia tidak bisa membantu tetapi agak heran saat dia mengangkat kepalanya untuk melirik Xiao Yan. Dia merenung lama sebelum mengatupkan giginya dan menyingkir untuk memberi jalan. Menghadapi para penjaga di pintu, dia berteriak dengan suara rendah. "Minggir. Tuan, silakan masuk. Saya harap Anda benar-benar dapat menyembuhkan tuan tua kita. Jika demikian, Anda akan selamanya menjadi teman klan Nalan kami." Orang tua itu membungkuk sedikit ke arah Xiao Yan. Karena tampilan Xiao Yan dari sebelumnya, kata-kata lelaki tua itu benar-benar dipenuhi dengan rasa hormat. Xiao Yan menganggukkan kepalanya sedikit. Wajahnya masih menunjukkan ekspresi yang sama. Tanpa mengatakan omong kosong lainnya, dia perlahan berjalan ke pintu masuk utama dan menghilang dari pandangan tertegun semua orang. Setelah memasuki pintu masuk utama, seorang pelayan wanita cantik buru-buru keluar dari salah satu sudut. Setelah itu, dia dengan lembut mengucapkan beberapa kata kepada Xiao Yan sebelum memimpin dari depan. Xiao Yan mengikuti di belakang pelayan wanita dengan tidak cepat atau lambat. Tatapannya menyapu rumah mewah ini. Suasana gedung yang menjulang tinggi menyebabkan dia diam-diam menganggukkan kepalanya. Tidak menyebutkan hal lain, klan Nalan ini memang salah satu dari 3 klan besar Kekaisaran Jiama.
Kekayaan besar ini adalah sesuatu yang tidak pernah bisa dibandingkan dengan klan Xiao. Berjalan di jalan kecil yang diaspal oleh pecahan batu berwarna hijau, mata Xiao Yan tiba-tiba sedikit menyipit. Dari indranya, banyak tatapan tersembunyi dan kekuatan spiritual telah keluar dari sudut tersembunyi saat dia masuk lebih dalam ke bagian dalam klan Nalan, menangkap setiap tindakan Xiao Yan ke mata mereka. Xiao Yan dengan sembarangan mengangkat kepalanya dan tatapannya secara acak melayang di atas atap sebuah bangunan. Ada bayangan hitam gelap yang tersembunyi di kegelapan tempat itu. Banyak kepala panah tajam yang dicat hitam untuk menutupi pantulan dari matahari perlahan bergerak di dalam menshan. Setiap tanda masalah kecil akan langsung menyebabkan mereka mengirimkan serangan. Pertahanannya benar-benar cukup ketat. Xiao Yan sedikit mengernyit dan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia mengangkat kepalanya dan melihat aula besar mewah yang muncul di ujung jalan kecil. Tatapannya melewati pintu yang tidak terkunci dan samar-samar bisa melihat ada cukup banyak orang yang berdiri di dalamnya. Saat dia perlahan berjalan ke aula, ada beberapa bisikan lembut dan pribadi yang keluar dari dalam. Dia dengan lembut membuka pintu, bisikan lembut di aula tiba-tiba berhenti. Setelah itu, banyak tatapan dilemparkan ke pintu. Ketika tatapan semua orang tertuju pada lencana alkemis tingkat 2 di dadanya, mereka tertegun sejenak. Keheranan segera melintas di mata mereka. Jelas, mereka semua merasa aneh bahwa seorang alkemis tingkat 2 memiliki kualifikasi untuk memasuki tempat ini. Tatapan Xiao Yan menyapu aula besar itu. Di aula yang luas, ada 10 lebih alkemis yang mengenakan jubah yang sama seperti dia. Di dada mereka memakai lencana alkemis tingkat 3. Namun, alkemis tingkat 3 ini sebagian besar berusia paruh baya. Di antara mereka, bahkan ada 2 yang kepalanya benar-benar putih. Mengabaikan tatapan aneh itu, Xiao Yan perlahan mengalihkan pandangannya, akhirnya berhenti di tubuh pria paruh baya yang duduk di kursi pemimpin di aula. Orang ini tidak memakai jubah panjang seorang alkemis tapi duduk dengan sikap yang mengesankan. Saat matanya yang seperti macan terbuka dan tertutup, dia memiliki sikap yang mengesankan yang tidak berkurang bahkan tanpa kemarahan. Tatapan Xiao Yan menjauh dari tubuh pria paruh baya dan akhirnya cemberut berhenti di tubuh cantik wanita cantik di sampingnya. Wanita ini tidak asing dengan Xiao Yan, menyebabkan dia perlahan menghembuskan napas di dalam hatinya. Di sisi pria paruh baya, Nalan Yanran yang mengenakan jubah bulan duduk dengan tenang. Matanya yang cantik memperhatikan Xiao Yan yang baru saja masuk dan kejutan serupa melintas di wajahnya yang cantik. Saat tatapan Xiao Yan menatap pria paruh baya itu, yang terakhir juga menempatkan pandangannya ke tubuhnya. Ketika pria paruh baya melihat penampilan muda dari mantan, dia tertegun sejenak. Dia segera berdiri, menangkupkan kedua tangannya dan berkata sambil tersenyum kepada Xiao Yan. Adik laki-laki ini, aku adalah Nalansu dari klan Nalan. Nalansu? Begitu nama ini masuk ke telinganya, kedua tangan Xiao Yan di lengan bajunya bergetar sedikit. Sudut matanya tanpa sadar bergerak saat tatapannya menatap tajam ke pria paruh baya yang tampaknya heroik ini. Orang ini sebenarnya adalah ayah Nalan Yanran, yang juga merupakan pria yang hampir menjadi ayah mertua Xiao Yan. Xiao Yan, perlahan menekan emosi yang tidak bisa dijelaskan di dalam hatinya, suara Xiao Yan sedikit serak saat dia berkata. Ya Fei Xiaoji dari klan primer telah merekomendasikan agar saya datang dan mencoba untuk melihat apakah saya bisa membantu mengusir racun dari kakek Nalan. Oh, haha, kamu direkomendasikan oleh keponakan Ya Fei? Tolong duduk. Mendengar ini, Nalansu tiba-tiba menganggukkan kepalanya dan tertawa. Xiao Yan mengangguk ringan. Dia berjalan ke tempat terakhir di depan banyak tatapan aneh dan kemudian duduk dengan tenang. Dia secara alami tahu arti di balik tatapan aneh itu. Apa yang bisa dilakukan oleh seorang alkemis tingkat 2 bahkan ketika Raja Pil Guheh tidak bisa menyelesaikan masalah? Setelah duduk di kursi, Xiao Yan turun ke dalam diam. Namun, dia masih bisa merasakan dengan jelas bahwa tatapan Nalan Yanran sepertinya telah berhenti beberapa lama di tubuhnya. Segera, dia mengerutkan kening di dalam hatinya dan dalam hati berkata, apakah saya telah dikenali? Bagaimana mungkin? Mengapa orang ini memberi saya perasaan bahwa dia terlihat tidak asing? Mata cantik Nalan Yanran melirik pria berjubah hitam yang duduk di sudut. Alisnya terkatup saat dia bergumam pelan. Hehe, kupikir semua orang di sini jelas masalah apa yang harus dihadapi klan Nalan kita.
Ayah saya telah diserang oleh racun panas, reputasinya terkenal karena ampuh itu. Sekarang, racunnya telah meletus dan dia akhirnya tidak bisa lagi menekannya. Raja Pilgu datang sekali sebelumnya, tapi dia masih tidak bisa melakukan apapun. Meskipun dia mengatakan bahwa api surgawi perlu digunakan untuk menghilangkan racun dari tubuh ayahku, hanya saja seorang alkemis yang memiliki api surgawi terlalu langka. Mencoba menemukannya terlalu sulit. Oleh karena itu, kami hanya dapat mencoba metode lain. Semua orang di sini dapat dianggap sebagai Grandmaster Alkemis yang lebih mapan di Kekaisaran Jiama dan Anda masing-masing memiliki kemampuan unik. Karena itu, saya ingin mengundang semua orang untuk mencoba dan melihat apakah Anda memiliki solusi lain. Nalansu melihat sekeliling saat dia tertawa dengan suara yang agak suram. Saya tidak akan mengatakan omong kosong lainnya. Selama Anda bisa membantu menyembuhkan ayah saya, Anda pasti tidak akan kecewa dengan hadiahnya. Nalansu melambaikan tangannya yang besar dan menunjuk ke pintu samping. Dia berkata, ayah saya ada di sana. Saya ingin semua orang bergiliran dan mencobanya. Mendengar kata-katanya, 10 plus alkemis di aula besar bertukar pandang satu sama lain. Sesaat kemudian, seorang lelaki tua dengan kepala putih berbunga-bunga berdiri dengan senyum dan memimpin masuk ke ruang samping. Namun, setelah 10 menit, dia menggelengkan kepalanya dan berjalan keluar. Dia kembali ke kursinya dan berbicara kepada Nalansu dengan senyum canggung. Maaf, kepala klan Nalan. Racun panas, itu terlalu keras kepala. Saya telah mengolah lebih dari 10 plus pil penawar, tetapi semuanya tidak berpengaruh. Mendengar kata-kata lelaki tua itu, Nalansu dan Nalan Yanran di samping menghela nafas kecewa. Mereka bertukar pandang satu sama lain, tersenyum pahit dan menggelengkan kepala. Di belakang lelaki tua itu, 10 lebih alkemis bergiliran memasuki ruang samping. Namun, setelah lebih dari 10 menit, mereka semua keluar karena malu. Jelas, mereka tidak memiliki kemampuan untuk menghilangkan racun kuat yang bahkan tidak bisa dilakukan oleh Guheh. Saat masing-masing alkemis keluar dengan wajah malu, kekecewaan di wajah Nalansu dan Nalan Yanran juga semakin pekat. Ketika alkemis terakhir keluar dari dalam, emosi mereka akhirnya tenggelam perlahan. Di satu sisi, mata cantik Nalan Yanran menjadi sedikit merah. Di aula besar, alkemis 10 plus tingkat 3 tidak lagi senang dan sombong seperti sebelumnya. Wajah tua mereka yang malu tetap diam. Mengikuti kesunyian semua orang, suasana di aula juga secara bertahap menjadi menyedihkan. Beberapa saat kemudian, Nalansu menghela nafas dan dengan paksa berkata sambil tersenyum. Terima kasih semuanya. Sepertinya kehidupan ayahku ditakdirkan untuk mengalami malapetaka ini. Meskipun Anda telah gagal, saya masih akan meminta pengurus rumah tangga untuk memberi Anda semua balasan yang besar. Mendengar kata-kata yang mengusir orang-orang yang menyamar ini, semua orang tersenyum pahit dan menggelengkan kepala. Mereka berdiri dan pergi. Dalam suasana seperti ini, mereka benar-benar tidak memiliki wajah untuk tertinggal untuk balasan. Biarkan aku mencoba. Kata-kata acuh tak acuh itu tiba-tiba terpancar dari sudut ruangan, mengganggu suasana hening. Alkemis muda tingkat 2 berjalan keluar dengan wajah tenang. Suaranya yang tenang membuat semua orang di aula menatapnya sekilas. Bab 283 Tulang keras kepala, gigi mengepal, menghina abadi. Mengamati alkemis muda yang perlahan berjalan keluar dari sudut, ekspresi semua orang di aula menjadi kosong. Sebuah ejekan segera muncul di beberapa alkemis tingkat 3 dari sebelumnya yang tidak bisa melakukan apa-apa. Bahkan seorang alkemis tingkat 3 tidak bisa berbuat apa-apa. Kemampuan apa yang dimiliki alkemis tingkat 2 seperti dia? Nalansu menatap pria muda yang berjalan maju. Dia berbalik dan bertukar pandang dengan Nalan Yanran. Masing-masing dari mereka melihat keterkejutan di mata orang lain. Jelas, tindakan alkemis muda tingkat 2 ini telah keluar dari harapan mereka. Alasan mereka tidak mengirimnya sebelumnya adalah karena mereka memberikan wajah Yafei. Sejujurnya, mereka tidak memiliki ekspektasi apapun pada alkemis muda ini. Meskipun seseorang seharusnya tidak dinilai dari penampilan mereka, tapi pihak lain bagaimanapun juga hanyalah seorang alkemis tingkat 2. Level semacam ini hanya pada tahap awal dari skill alkemis. Bisakah mereka mengandalkan seorang pemula untuk mengeluarkan racun membara, yang bahkan Raja Pil Guheh tidak bisa berbuat apa-apa? Adik kecil ini,
Kamu, Nalansu berdiri. Meskipun dia tidak berpikir bahwa pemuda di depannya memiliki kemampuan tersembunyi tetapi karena kebiasaan, dia masih berkata dengan hati-hati. Apakah kamu memiliki kepercayaan diri untuk menyembuhkan ayahku? Xiao Yan perlahan berjalan ke tengah ruangan. Dia melirik Nalansu dan berkata dengan acuh tak acuh. Bolehkah saya bertanya, apakah Raja Pil Guheh memiliki kepercayaan diri untuk menyembuhkannya? Mendengar ini, Nalansu menjadi lesu sesaat. Segera dia menggelengkan kepalanya karena malu. Jika Raja Pil Guheh mampu menyembuhkannya, mengapa kita harus berusaha sekuat tenaga untuk mencari perawatan medis dari semua tempat? Karena bahkan Raja Pil Gu dia tidak memiliki keyakinan mutlak, maka bukan kata-kata yang dikatakan kepala klan Nalan kepada saya sedikit, suara serak Xiao Yan membawa sedikit ejekan saat dia berkata dengan dingin. Nalansu membuka mulutnya sedikit. Niat aslinya adalah untuk menyelidiki dasar pemuda di depannya. Dia tidak menyangka pihak lain akan memberikan tanggapan yang begitu tajam. Segera, dia agak lengah dan tidak tahu bagaimana dia harus menanggapinya. Tuan telah salah paham ayah. Dia tidak akan melawan Anda. Hanya saja kondisi kakek saya semakin parah. Kami tidak punya banyak waktu ekstra untuk disia-siakan. Oleh karena itu, wajar jika kita sedikit lebih berhati-hati. Tolong jangan dimasukkan ke hati. Selama pertukaran di mana Nalansu menjadi tertegun, Nalan Yanran, yang duduk di sampingnya, dengan lembut menarik pakaian Nalansu dengan tangannya sebelum dengan cepat tersenyum dengan tenang dan berbicara dengan Xiao Yan. Apakah menurutmu waktu yang kamu buang sekarang hanya sedikit? Saat tatapannya berhenti pada tubuh wanita cantik yang menyebabkan tinju Xiao Yan di lengan bajunya mengencang tanpa sadar, suaranya masih setenang sumur tua. Tidak hanya dia tidak melonggarkan dirinya karena kecantikan pihak lain, tetapi dia juga memiliki es ekstra yang tidak sulit untuk dirasakan. Mendengar kata-kata Xiao Yan, ekspresi dari 10 lebih alkemis di aula besar tidak bisa membantu tetapi menjadi jelek. Kata-kata Xiao Yan ini tidak diragukan lagi berarti bahwa mereka baru saja menyia-nyiakan sedikit waktu yang ditinggalkan kakek Nalan untuk hidup. Tiba-tiba, wajah lelaki tua berambut putih menjadi merah padam dan dia tidak bisa menahan untuk tidak menegur. Dari mana bocah berbobot ringan ini? Kamu benar-benar berani bertindak sombong. Apa hakmu, sebagai alkemis tingkat 2, harus mengatakan hal seperti itu kepada kami? Begitu teguran lelaki tua itu keluar dari mulutnya, beberapa alkemis di sekitarnya juga menganggukkan kepala dengan marah. Tiba-tiba, tatapan mereka menatap pria muda itu, yang punggungnya menghadap mereka, dengan niat buruk. Melihat pemuda di depannya yang ekspresinya acuh tak acuh seperti balok es, alis Nalan Yanran sedikit ditekan bersama tanpa disadari. Jika dia benar-benar memiliki kemampuan, dia tidak keberatan dia sedikit sombong. Namun, jika dia adalah tipe orang yang tidak memiliki kemampuan nyata namun suka menyombongkan diri, dia akan membencinya dari lubuk hatinya. Dari nada bicara Anda, tampaknya Anda memiliki kepercayaan diri terhadap kemampuan Anda, Nalansu pulih. Dia menatap Xiao Yan dan berkata dengan suara yang dalam. Tapi kamu juga harus tahu bahwa terlepas dari seberapa berbakatnya kamu, saat ini kamu hanyalah seorang alkemis tingkat 2. Nalansu tidak lengkap mengatakan semuanya ketika suaranya tiba-tiba berhenti. Pada saat yang sama, suhu di aula besar tiba-tiba naik. Alkemis tingkat 3 yang awalnya memakai wajah mengejek semuanya membuka mulut mereka perlahan pada saat ini. Mereka dipenuhi dengan ketidakpercayaan saat mereka menatap pria muda di tengah aula, di mana 2 kelompok api berwarna hijau muncul dari telapak tangannya. Di samping kursi pemimpin, Nalan Yanran menatap api berwarna hijau yang naik di tangan pemuda itu. Tangannya perlahan menutupi mulut merahnya yang ramping. Kejutan dan kegembiraan yang tak terkendali menari dalam sepasang mata berair musim gugur. Setiap orang harus mengenali ini kan? Mengabaikan suasana hening di sekitarnya, Xiao Yan menundukkan kepalanya dan menatap 2 api berwarna hijau yang menari-nari dengan hidup di telapak tangannya seperti roh kecil saat dia bertanya dengan samar. Api surgawi? Saat mereka menghirup dalam-dalam seteguk udara yang agak panas, alkemis 10 plus tingkat 3 yang berurusan dengan api setiap hari langsung mengenali identitas kelompok api berwarna hijau. Wajah mereka perlahan ditutupi oleh keterkejutan. Banyak tatapan kagum dan fanatik menatap tajam ke api berwarna hijau yang naik dan menyelimuti. Adik, apakah ini, api surgawi?
Kejutan perlahan-lahan menghilang dari mata Nalansu. Kegembiraan yang tak terkendali di wajahnya sulit disembunyikan. Sekarang, bisakah kalian semua menghentikan omong kosong tidak berguna ini? Pemuda berwajah tenang itu menundukkan kepalanya, memainkan api berwarna hijau dan berkata dengan nada acuh tak acuh. Meskipun kata-kata Xiao Yan saat ini masih kasar seperti sebelumnya, tidak satu pun dari alkemis tingkat 3 itu yang berani menunjukkan ketidakbahagiaan dan ejekan di wajah mereka. Seorang alkemis yang mampu memiliki api surgawi, akan memiliki masa depan yang hampir tak terbatas di dunia alkemis. Bahkan Raja Pil Guheh tidak pernah memiliki api surgawi. Bisa dibayangkan betapa langka dan berharganya benda ini sebenarnya. Jika seseorang ingin memiliki api surgawi, seseorang tidak hanya membutuhkan keberuntungan tetapi juga kekuatan besar di belakangnya sebagai dukungan. Dengan kata lain, di belakang alkemis tingkat 2 yang tampak muda ini, pasti ada seorang guru yang kekuatan dan kekuatannya sangat hebat. Pak, saya akan minta maaf untuk ayah saya yang tadinya lemah. Silahkan. Berdiri, Nalan Yanran membungkuk ke Xiao Yan. Etiketnya sempurna. Xiao Yan tidak menjawabnya. Dia melirik Nalansu di samping yang tersenyum canggung sebelum berjalan melewati Nalan Yanran dan menuju ruang samping. Melihat Xiao Yan yang sedang berjalan ke ruang samping, Nalansu yang menghadap ke tengah aula mengatakan sesuatu sambil tersenyum ke arah 10 lebih alkemis. Setelah itu, dia melambaikan tangannya dan memberi isyarat kepada pengurus rumah tangga untuk melayani mereka sebelum segera mengikuti di belakang Nalan Yanran. Xiao Yan berjalan mendekati ruang samping. Cahaya lampu yang redup dan lembut bersinar. Dia perlahan membuka pintu dan ruangan yang dihasilkan sangat besar. Di tengah ruangan, ada ranjang besar. Seorang lelaki tua dengan wajah keriput terbaring di atasnya. Di sekitar tempat tidur ada beberapa pelayan wanita yang sibuk dengan berbagai hal di sana-sini. Ketika mereka mendengar pintu terbuka, tatapan mereka berbalik. Namun, segera, mereka mulai sekali lagi merawat orang tua yang telah memasuki kondisi tidak sadarkan diri. Xiao Yan perlahan berjalan mendekati tempat tidur. Tatapannya menyapu tempat tidur dan menyadari bahwa bercak besar berwarna abu-abu kehitaman samar-samar terdapat di wajah lelaki tua itu. Wajah tenang yang tertidur lelap sebenarnya memiliki aura kematian. Ini memang sangat serius, melirik wajah lelaki tua yang setengah kakinya di kuburan, Xiao Yan berkata dengan lembut. Itu benar, aku khawatir, racun panas, adalah sesuatu yang bahkan seorang Do Huang tidak akan berani menyentuhnya. Setelah bisa bertahan selama bertahun-tahun, ayah saya sudah mencapai batasnya. Nalansu, yang mengikuti di belakang Xiao Yan menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Dia segera berkata dengan hati-hati. Adik, melihat situasinya, apakah ada kemungkinan dia akan disembuhkan? Di sampingnya, Nalan Yanran sedikit mengangguk. Sepasang mata yang cerah menatap tajam ke arah wajah pria muda yang tinggi dan acuh tak acuh di sampingnya. Saya tidak punya metode lain. Oleh karena itu, saya hanya dapat mengikuti metode yang telah dibicarakan oleh Raja Pil Guheh, memasukkan api surgawi ke dalam tubuh tuan tua dan perlahan-lahan mengeluarkan racunnya. Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tenang. Kalau begitu, bukankah tingkat bahayanya akan sangat besar? Mendengar ini, Nalan Yanran agak ragu-ragu saat dia berkata dengan lembut. Aku bahkan tidak punya peluang 50% untuk berhasil. Xiao Yan dengan malas berbicara. Dia melirik ke arah Nalan Yanran di samping, yang wajah cantiknya telah berubah sedikit, dan dengan dingin tertawa. Melihat keadaan tuan tua ini, saya pikir dia tidak akan bisa bertahan lebih dari 2 hari. Apakah Anda ingin membiarkan dia mati dalam siksaan racun atau Anda ingin mengambil risiko dan melihat apakah dia dapat diselamatkan? Anda dapat memutuskan opsi apapun yang Anda inginkan. Adapun lelucon tentang apakah saya memiliki kepercayaan diri, lebih baik tidak mengatakannya. Tawa dingin Xiao Yan mengandung ejekan tersembunyi yang menyebabkan Nalan Yanran sedikit mengernyit. Wajah cantiknya agak jelek. Dengan statusnya, tidak ada orang yang berani berbicara dengannya selama bertahun-tahun ini. Percepat. Saya tidak punya banyak waktu untuk disia-siakan. Xiao Yan membersihkan lengan bajunya dan berkata dengan lembut sambil mengabaikan ekspresi Nalan Yanran. Karena sudah seperti ini, maka kita akan bergantung sepenuhnya pada adik kecil.
Jika kamu benar-benar bisa menyembuhkan ayahku, kamu akan selamanya menjadi teman baik klan Nalan kami. Nalan Su mengatupkan giginya dan merenung sejenak sebelum dengan kasar menganggukkan kepalanya saat dia berkata dengan suara yang dalam. Beri jalan. Jangan ganggu aku. Xiao Yan secara acak melambaikan tangannya dan duduk di sisi tempat tidur. Tangan kanannya sedikit terulur dan nyala api berwarna hijau menyelimuti itu. Seketika itu juga menyebabkan suhu di dalam ruangan melonjak. Melihat Xiao Yan bersiap untuk bertindak, Nalan Su menarik Nalan Yanran dan buru-buru mundur beberapa langkah. Pada saat yang sama, mereka mengusir semua pelayan wanita di ruangan itu. Xiao Yan menggunakan satu tangan untuk mendukung dan mengangkat Nalan Ji. Dia secara acak melirik orang yang dikabarkan adalah teman yang sangat baik dari kakeknya saat itu. Meskipun setelah terkikis oleh racun untuk waktu yang lama telah menyebabkan wajah orang tua yang sudah keriput menjadi agak tidak manusiawi, samar-samar orang masih bisa melihat beberapa ketidaktahuan yang mirip dengan namanya. Saat tangan kiri Xiao Yan dengan lembut menepuk bahu Nalan Ji, sebuah kekuatan tersembunyi membuat pakaian tubuh yang terakhir menjadi bubuk, memperlihatkan tubuh kurus yang seperti rak kerangka. Mengamati tubuh kurus ini, Xiao Yan tanpa sadar menggelengkan kepalanya terlepas dari karakternya. Mata Nalan Yanran di samping menjadi agak merah dan lembab. Kabut yang biasanya jarang terlihat berlama-lama di matanya, menyebabkan wanita yang statusnya sangat tinggi ini tampak sedikit menyedihkan. Xiao Yan perlahan mengulurkan jari tengahnya. Gumpalan api berwarna hijau menutupi ujungnya. Dia menatap api berwarna hijau dan dengan tenang berkata, "Saya akan mulai. Saya sudah mengatakan, memasukkan api surgawi ke dalam tubuh Tuan Tua adalah hal yang sangat berbahaya. Oleh karena itu, Anda semua harus bersiap untuk skenario terburuk." Mendengar ini, ekspresi Nalan Yanran dan Nalan Su sedikit berubah. Namun, mereka hanya bisa tersenyum pahit dan mengangguk. Xiao Yan perlahan-lahan memperluas kekuatan spiritualnya keluar dari tubuhnya dan membungkus gumpalan api berwarna hijau di dalamnya. Dia melakukan yang terbaik untuk menekan suhunya yang sangat tinggi dan perlahan-lahan menekannya di punggung Nalan Ji. Ketika jari Xiao Yan menekannya, nyala api berwarna hijau mengeluarkan suara, embusan, saat memasuki tubuh Nalan Ji. Tubuh yang terakhir, yang awalnya tidak memiliki perasaan di sekitarnya, tiba-tiba menggigil saat ini. Jari Xiao Yan menekan punggung Nalan Ji. Matanya menyipit saat kekuatan spiritualnya mengendalikan gumpalan api hijau itu. Itu dengan cepat melewati beberapa jalur ki utama dan secara bertahap mendekati tulang-tulang yang terakhir yang ditutupi oleh racun panas. Dengan bantuan perpanjangan kekuatan spiritual, kondisi di dalam tubuh Nalan Ji muncul di benak Xiao Yan. Xiao Yan merasakan tulang yang hampir menjadi hitam legam dan alisnya secara bertahap disatukan. Racunnya telah menyebar jauh ke dalam tubuh Nalan Ji dan jauh melebihi ekspektasinya. Sepertinya tidak mungkin untuk mengeluarkan semua racun sekaligus. Saya pikir lebih baik memilih api yang mendidih untuk menghilangkan racun. Xiao Yan bergumam di dalam hatinya. Setelah itu, kekuatan spiritualnya membungkus nyala api berwarna hijau dan perlahan bergerak mendekati tulang hitam legam yang ditutupi oleh racun. Ketika mendekati, kekuatan spiritual Xiao Yan juga mulai berangsur-angsur rileks. Temperatur api berwarna hijau dengan tenang mulai meningkat. Saat suhu api berwarna hijau naik, perasaan menyakitkan secara bertahap muncul di wajah Nalan Ji yang awalnya mati rasa. Tangannya yang keriput juga terkepal erat dan pembuluh darah di lengannya bergerak. Api berwarna hijau yang ditutupi oleh kekuatan spiritual berhenti naik setelah mencapai suhu tertentu. Xiao Yan perlahan menghirup udara yang agak panas dan ragu-ragu sejenak. Dia kemudian mengatupkan giginya dan mengendalikan nyala api berwarna hijau sampai menutupi salah satu tulang hitam legam. Di tempat tidur, Nalan Ji, yang kedua matanya tertutup rapat, tiba-tiba membukanya. Dia mengeluarkan suara serak dan sangat menyakitkan dari mulutnya. Kehadirannya yang ganas dan mengesankan, terbangun seolah-olah itu adalah momen singkat kesadaran jernih sebelum kematian. "Kakek," mengamati pria tua yang tiba-tiba membuka matanya dan meraung, Nalan Yanran dan Nalan Su buru-buru berteriak. "Saya membantu Anda mengeluarkan racun. Jika Anda mampu menahan rasa sakit yang hebat ini, itu harus mungkin untuk menghilangkan racun membakar. Namun, jika Anda tidak bisa maka tidak ada yang bisa saya lakukan." Xiao Yan melirik wajah Nalan Ji yang penuh keringat dan berkata dengan samar.
Mendengar suara di belakangnya, Nalanji sedikit memiringkan kepalanya. Dia menatap wajah muda dan acuh tak acuh itu dan pikirannya hitam. Segera dia mengatupkan giginya dan tertawa, "Teman kecil, apakah kamu yang menyelamatkan saya?" "Saya tidak mengatakan bahwa saya pasti bisa menyelamatkan Anda. Jika saya sedikit linglung, Anda mungkin akan mati di tangan saya. Haha, hidupku ini pada awalnya diambil dari kematian. Sobat kecil, Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan. Bahkan jika kamu membunuhku, tidak ada yang berani menyalahkanmu." Sudut mulut Nalanji bergerak-gerak, menahan rasa sakit yang hebat di tubuhnya saat dia tertawa dengan sikap heroik. "Kakek, omong kosong apa yang kamu katakan?" Di samping, Nalan Yanran menghela nafas sedikit dan memarahi tanpa sadar saat dia menatap Nalanji yang telah terbangun dari keadaan koma. "Dasar gadis sialan. Anda benar-benar memiliki wajah untuk kembali? Selama 3 tahun ini, apakah Anda tidak pergi ke klan Xiao untuk mengakhiri perjanjian pernikahan saat itu? Apakah saya akan menjadi terlalu marah untuk dilatih, yang mengakibatkan racun menyengat, menurunkan saya ke keadaan seperti itu?" Nalanji dengan marah menatap Nalan Yanran. Sebelum raungan marahnya jatuh, ujung mulutnya, yang berkedut, mengeluarkan lolongan kering lagi. Dia menoleh, menatap pemuda asing-asing yang tiba-tiba mengerutkan kening itu dan tertawa getir. "Teman kecil, kenapa tiba-tiba saja?" "Diam." Suara sedingin Xiao Yan yang mengandung beberapa amarah yang tak terlihat menyebabkan ketiga orang di ruangan itu menjadi agak tercengang. Segera, mereka diam tanpa daya. Mengamati pemuda tanpa ekspresi dingin yang seperti gugusan es, Nalan Yanran diam-diam mengeluarkan lidahnya. Dia sekali lagi berbalik dan menatap ekspresi pahit Nalanji. Hatinya tertawa. Selama bertahun-tahun, orang ini adalah satu-satunya yang berani berbicara dengan cara seperti itu kepada lelaki tua yang pemarah dan pemarah itu. Saat beberapa orang ini menjadi tenang, suasana di dalam ruangan diam-diam menjadi sunyi. Ah, sungguh tidak terduga. Orang muda seperti itu sebenarnya mampu memiliki api surgawi, sesuatu yang bahkan Grandmaster Guheh dambakan. Setelah suasana tenang berlanjut untuk waktu yang lama, Nalansu menarik Nalan Yanran dan melangkah mundur sedikit. Dia menatap punggung tinggi pemuda di samping tempat tidur dan tidak bisa membantu tetapi memiringkan kepalanya dan berbisik ke Nalan Yanran. "Ah, dia memang sangat luar biasa. Melihat usianya, seharusnya sama dengan usiaku, namun dia benar-benar memiliki api surgawi yang legendaris. Aku telah mendengar betapa menakutkannya benda ini dari tetua Guheh. Terakhir kali mereka pergi ke Gurun Tager untuk mencari api surgawi, sayangnya mereka masih kembali dengan tangan kosong meskipun barisan yang sangat besar. Dari sini, bisa dilihat betapa ganasnya makhluk ini sebenarnya." Nalan Yanran sedikit mengangguk. Kekaguman melintas di matanya yang cantik. Dia awalnya adalah yang teratas di antara orang-orang pada usia yang sama. Setelah berlatih di Sekte Awan Berkabut selama bertahun-tahun, dia belum pernah melihat orang dengan usia yang sama yang bisa melampauinya. Namun pemuda bernama Xiao Yan ini adalah orang pertama pada usia yang sama dengannya yang membuatnya merasakan emosi yang mengagumi. "Mengapa? Apakah kamu merasa dia sangat baik?" Nalansu melirik ekspresi putrinya dan berkata dengan nada menggoda. "Omong kosong apa yang kamu katakan? Dia tidak tahu bagaimana menghormati seseorang seusiamu." Nalan Yanran menatapnya dengan jijik dan menggelengkan kepalanya agak tak berdaya. "Ya, membicarakan hal ini, sepertinya tidak ada waktu sebulan tersisa untuk perjanjian 3 tahun antara kamu dan anak kecil dari klan Xiao itu." Nalansu tersenyum sebelum menariknya tiba-tiba dan menghela nafas. Nalan Yanran diam. Sesaat kemudian, dia sedikit mengangguk dan dengan lembut berkata, "Masih ada 13 hari lagi." "Sudah 3 tahun. Anda juga menjadi lebih dewasa dibandingkan sebelumnya. Sekarang, Anda harus bisa tahu seperti apa penghinaan besar dan masalah tindakan emosional dan impulsif Anda telah dibawa ke klan Xiao dan Xiao Yan, bukan?" Nalansu menatap satu sisi wajah putrinya yang halus dan cantik dan berkata. Nalan Yanran diam. Tangannya yang halus menarik rambut hitam di dahinya. Beberapa saat kemudian, dia berkata dengan lembut, "Saya tahu bahwa tindakan saya saat itu telah membawa banyak masalah bagi mereka. Namun, saya juga tahu bahwa saya tidak salah. Perjanjian 3 tahun akan segera tiba.
Aku akan menunggunya. Aku mendengarnya sejak setahun lalu, Xiao Yan telah meninggalkan kota Wutan. Namun, menurut apa yang saya tahu, sebelum dia pergi, pemuda yang dulunya adalah pemuda yang tidak berguna telah memulihkan bakat pelatihan yang dia miliki di masa lalu. Setahun kemudian, aku bertanya-tanya sejauh mana dia telah tumbuh. Nalan Su tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Dia menyaksikan Nalan Yanran yang tenang di sisinya. Beberapa saat kemudian, dia akhirnya berkata dengan suara yang lembut dan dalam, "Kali ini, sepertinya kamu benar-benar telah salah melihat." Saat itu aku berkata, "Jangan meremehkan tuan muda klan Xiao yang telah menjadi tidak berguna orang." Sebelum dia berusia 13 tahun, kecepatan latihannya telah menyebabkan tak terhitung banyaknya orang yang terkejut. Tangan halus Nalan Yanran melayang ke rambut hitam di dahinya dan tetap diam. Sesaat kemudian, dia dengan tenang berkata, "Saya akan mematuhi perjanjian 3 tahun. Jika saya menang, semua hal yang terjadi di masa lalu akan dihapuskan. Jika saya kalah, saya, Nalan Yanran, juga telah mengatakan bahwa saya akan menjadi budaknya dan membiarkan dia menangani saya sesuai keinginannya." Nalan Yanran dengan lembut menggigit bibir merahnya yang ramping. Dia perlahan mengangkat wajah cantiknya. Tatapannya agak kabur. 3 tahun lalu, obrolan dingin pemuda itu di aula klan Xiao sekali lagi muncul di benaknya. Sungai itu mengalir 30 tahun ke timur dan 30 tahun ke barat. Jangan berani-berani menggangguku karena aku miskin sekarang. Kontrak ini, bukan kontrak untuk melepaskan pernikahan melainkan, aku menceraikanmu dari klan Xiao. Mulai sekarang, kamu, Nalan Yanran, tidak memiliki hubungan dengan Xiao klan. 3 tahun lalu, pemuda yang membawa nama sebagai orang yang tidak berguna masih memiliki tulang yang keras kepala di bawah tekanan dari sekte awan berkabut, makhluk sebesar ini. Dia mengatupkan giginya, menahan penghinaan dan menunggu dalam kesendirian, melepaskan diri dari kepompong dan berubah menjadi kupu-kupu. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Bab 284 Mengusir Racun. Di dalam ruangan yang sunyi, Nalan dan ayahnya sedang berbicara dengan nada berbisik, sesekali mengalihkan pandangan mereka ke arah kedua pria di samping tempat tidur. Setelah beberapa waktu, bisikan mereka perlahan berhenti ketika mereka melihat keringat mengalir dari wajah lelaki tua itu dan urat biru bermunculan di lengannya. Orang-orang Nalan saling memandang dan melihat kecemasan dan kegelisahan di mata satu sama lain. Wajah Xiao yang tetap tenang meski ada kegelisahan di ruangan itu, jari-jarinya menunjuk ke punggung Nalan Ji sedikit gemetar. Api hijau samar terus-menerus dikendalikan oleh kekuatan spiritualnya dan suhu tingginya digunakan untuk perlahan-lahan mengeluarkan racun panas yang telah menginvasi tulang. Api hijau membungkus dirinya di sekeliling tulang hitam pekat. Meskipun tampaknya menempel di permukaan, setelah melihat lebih dekat orang akan mengamati bahwa mereka dipisahkan oleh celah yang sangat kecil. Suhu api surgawi terlalu tinggi, jika bersentuhan langsung dengan tulang Nalan Ji, bahkan jika dia adalah pembangkit tenaga listrik tingkat Do Uang, dia akan segera menerima luka parah atau bahkan mati. Suhu nyala api yang tinggi perlahan meresap ke tulang-tulang hitam pekat, menyebabkan asap perlahan-lahan keluar dari mereka. Dengan terus memanggang api, kabut hitam diam-diam merembes keluar dari tulang, tapi sebelum bisa melarikan diri, itu dengan cepat dikelilingi oleh api hijau dan di bawah suhu yang menakutkan. Racun pembakaran, ini yang bahkan bisa mengancam Dou Huang, dipanggang menjadi ketiadaan. Namun, ketika Xiao Yan menggunakan api surgawi untuk membakar kabut berwarna hitam ini, dia menemukan bahwa beberapa benda berwarna hitam yang tidak diketahui sebenarnya perlahan-lahan dipalsukan bersama dengan api surgawi, pada saat kabut berwarna hitam akan menguap. Segera setelah itu, mereka menjadi diam di dalam api. Saat waktu dihabiskan dengan tenang, bagian dari tulang hitam pekat yang dibungkus oleh api hijau Xiao Yan, dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, secara bertahap dikembalikan ke warna normalnya. Di luar, saat ini, tubuh Nalan Ji basah oleh keringat. Wajah lamanya, sambil bergerak-gerak tak terkendali, mengeluarkan suara sedikit hisapan udara dingin dari sela-sela giginya. Adik kecil, apakah sudah selesai? Hah? Suara gemetar Nalan Ji terdengar parau saat urat biru di lengannya bergerak-gerak seolah-olah itu adalah ular kecil. Dahi Xiao yang tertutup keringat.
Menangani api surgawi dengan presisi seperti itu untuk waktu yang lama sangat menguras tenaga dan merupakan beban besar pada kekuatan spiritualnya. Dia mendengar pertanyaan Nalanji dan perlahan menjawab dengan suara lembut. Karena kamu berada di batas daya tahanmu, kami akan berhenti di sini untuk sesi mengusir racun ini. Sejauh mana racun itu tertanam di tubuh Anda jauh melebihi harapan saya. Aku ingin mengeluarkannya sekaligus, tapi sepertinya itu tidak mungkin jadi kita hanya bisa memilih untuk pelan-pelan mengambil waktu kita. Bisakah racun panas benar-benar dikeluarkan sepenuhnya? Ketika Nalanji mendengar jawabannya, dia tidak bisa menyembunyikan keterkejutan otentik dalam suaranya. Bahkan setelah hidup selama bertahun-tahun, jika diberi pilihan antara hidup dan mati, semua orang akan memilih yang pertama. Melihat kemajuan saat ini, menyembuhkannya secara total sepertinya tidak menjadi masalah. Xiao Yan berkata dengan suara dingin. Haha, aku tidak menyangka adik kecil memiliki keterampilan seperti itu meskipun usianya masih muda. Aku benar-benar tidak tahu ahli tersembunyi mana di dunia ini yang bisa membesarkan murid hebat semacam ini. Nalanji buru-buru mengangguk sambil tertawa serak. Kalau begitu kita akan melakukan seperti yang direkomendasikan adik kecil. Oh, ngomong-ngomong, siapa nama adik kecil itu? Xiao Yan, berhenti bicara, aku menarik, api surgawi. Xiao Yan mengerutkan kening. Dia membengkokkan jari-jarinya sedikit dan api berwarna hijau yang menyelimuti tulang mulai perlahan menghilang. Akhirnya, ia kembali ke tubuh Xiao Yan satu demi satu. Ketika gumpalan api berwarna hijau terakhir kembali ke tubuhnya, Xiao Yan menghela nafas lega. Dia menyeka keringat dingin di dahinya. Tiba-tiba, wajahnya sedikit berubah, tetapi dengan cepat pulih. Berpura-pura tidak ada yang terjadi, Xiao Yan melirik ujung jarinya yang telah menjadi hitam. Dia mengerutkan bibirnya dan memasukkan tangannya kembali ke lengan bajunya tanpa ada yang memperhatikan. Adik Xiao Yan, bagaimana kabarnya? Mengamati Xiao Yan yang tampaknya telah berhenti mengeluarkan racun, Nalansu buru-buru mengambil 2 langkah ke depan dan bertanya. Kami akan mengakhiri perawatan hari ini di sini. Dengan kemajuan ini, saya pikir kita akan membutuhkan setidaknya 7 hari untuk menghilangkan semua racun. Xiao Yan melirik Nalanji, yang wajahnya tampak sedikit lebih baik dari sebelumnya, saat dia menyuarakan pikirannya. Adik, terima kasih banyak. Selama Anda bisa menyembuhkan ayah saya, klan Nalan pasti akan memberikan imbalan yang tidak akan mengecewakan. Mengamati sedikit kilau di wajah lama Nalanji, beban yang menekan hati Nalansu akhirnya jatuh. Pentingnya Nalanji bagi klan Nalan mirip dengan pentingnya Mo Cheng bagi klan Mo. Meskipun klan Nalan tidak akan berlutut jika kehilangan balok pendukung ini, jarak yang dia miliki dengan 2 klan besar lainnya pasti akan semakin terpisah. Besok, saya akan terus datang ke sini. Aku akan pergi hari ini. Xiao Yan melirik warna langit di luar, berbalik dan berbicara dengan Nalanji. Adik kecil, untuk menyelamatkan beberapa masalah, mengapa kamu tidak datang dan tinggal di rumah klan Nalan? Mendengar kata-kata Xiao Yan, Nalanji buru-buru tersenyum dan berkata dengan hangat. Tidak perlu itu. Aku punya masalah sendiri untuk diselesaikan. Xiao Yan menggelengkan kepalanya dengan acuh tak acuh. Dia mengabaikan mereka bertiga, mengangkat kakinya dan berjalan menuju pintu keluar. Karena sudah seperti ini, nak, pergi dan singkirkan adik kecil kita. Melihat Xiao Yan pergi begitu tegas, Nalanji sejenak bingung. Dia segera memerintahkan tanpa daya. Baik. Nalan Yanran mengangguk sedikit, menatap punggung kurus di depannya sebelum perlahan mengikuti. Saat Xiao Yan perlahan berjalan di jalan kecil yang dilapisi oleh pecahan batu, dia menatap ke depan dengan wajah tanpa ekspresi. Seolah-olah putri klan Nalan yang mengikuti di sampingnya tidak ada. Menjadi bahu-membahu dengan Xiao Yan, mata Nalan Yanran sesekali akan melirik pemuda yang mengabaikannya. Wajah cantiknya mungkin tenang, tetapi dia agak tertegun dan sedikit tertekan di dalam hatinya. Meskipun dia tidak terlalu peduli, ini masih pertama kalinya dalam beberapa tahun dia diabaikan dengan cara seperti itu. Dia awalnya mengira bahwa karakternya cukup bangga. Dia tidak menyangka orang di depannya ini bahkan lebih sombong. Namun, Nalan Yanran juga jelas tahu bahwa meskipun pemuda di depannya ini, yang dipanggil Xiao Yan, sombong, dia memang punya modal untuk itu. Pada usia yang begitu muda, dia sudah mampu mengendalikan api surgawi yang menakutkan yang bahkan sangat ditakuti oleh Dou Huang.
Itu sudah cukup baginya untuk menang atas generasi yang seusia dengannya. Oleh karena itu, bahkan Nalan Yanran tidak bisa membantu tetapi merasakan kekaguman pada saat yang sama dia merasa agak tertahan. Xiao Yan, meskipun aku tidak yakin bagaimana seorang alkemis melenyapkan racun, tapi memasukkan api surgawi yang menakutkan itu ke dalam tubuh seseorang seharusnya membutuhkan kemampuan mengendalikan nyala api yang sangat tepat, kan? Kemampuan pengontrol milikmu ini tampaknya jauh lebih kuat daripada banyak alkemis tingkat 3 yang pernah aku lihat. Nalan Yanran akhirnya tidak dapat menahan suasana yang menyedihkan dan memimpin untuk bertanya dengan lembut. Mungkin. Xiao Yan menatap ke depan dengan mantap, suaranya sangat dingin dan acuh tak acuh. Lalu kenapa kamu tidak pergi dan mengambil tes untuk alkemis tingkat 3? Menempatkan kekuatan seseorang di dadanya agar semua orang dapat melihatnya dengan jelas. Tindakan semacam ini. Aku tidak sebodoh itu. Suara lembut malas Xiao Yan mengandung ejekan. Dia sedikit memiringkan kepalanya dan melirik area dada Nalan yang terbungkus erat oleh gaun berwarna bulan. Segera, dia mengembalikan pertanyaan. Bukankah kamu juga tidak memakai lencana peringkat? Guru telah mengatakan bahwa yang disebut lencana peringkat hanyalah penampilan palsu. Selain itu, bahkan saya tidak yakin persis kelas apa yang menjadi kekuatan saya. Itu terlalu banyak melayang ke atas dan ke bawah. Nalan Yanran tersenyum dan berkata, terlalu banyak melayang ke atas dan ke bawah? Maksud kamu apa? Mendengar ini, hati Xiao Yan bergerak sedikit saat dia bertanya dengan lembut tanpa meninggalkan jejak. Maaf, saya tidak bisa membocorkan beberapa rahasia sekte awan berkabut. Nalan Yanran menggelengkan kepalanya dengan sikap yang sedikit menyesal dan tidak mengungkapkan alasannya. Alis Xiao Yan ditekan rapat sebelum segera rileks. Dia mengangguk tanpa suara saat dia berjalan dengan langkah kaki yang mondar-mandir. Sudut matanya melayang ke Nalan Yanran di sampingnya yang langkah kakinya cukup elegan saat dia berjalan. Dia ragu-ragu sejenak. Kemudian kekuatan spiritualnya tiba-tiba perlahan-lahan keluar dari tubuhnya dan menyelimuti sekelilingnya, ingin menguji apakah dia bisa menyelidiki kekuatan sebenarnya. Meskipun Yaola mengatakan bahwa ada sesuatu di Nalan Yanran yang mencegah penyelidikan menggunakan kekuatan spiritual, Xiao Yan masih ingin mengkonfirmasinya secara pribadi. Kekuatan spiritual Xiao Yan bertahan di sekitar tubuh Nalan Yanran. Beberapa saat kemudian, dia mendesah pelan di dalam hatinya. Dari indranya, permukaan tubuhnya tampak ditutupi oleh lapisan film energi yang benar-benar mengisolasi kekuatan spiritual yang menyelidik. Setelah perlahan-lahan menarik kekuatan spiritualnya, alis Xiao Yan tiba-tiba bergerak sedikit. Dia menoleh dan menatap Nalan Yanran yang dengan tenang menatapnya. Tinjunya di bawah lengan bajunya sedikit menegang saat dia berkata dengan suara lemah. Apa yang terjadi? Tuan Xiao Yan tampaknya sangat memperhatikan kekuatan saya. Nalan Yanran menatap Xiao Yan dan tersenyum dan berkata dengan makna yang lebih dalam. Meskipun aku bukan seorang alkemis, saya secara alami dilahirkan untuk menjadi sangat peka terhadap kekuatan spiritual. Aku sudah lama mendengar bahwa Mister Tua dari klan Nalan adalah pesaing kuat untuk pemimpin sekte awan berkabut berikutnya. Oleh karena itu, tangan saya menjadi gatal dan tidak dapat menahan keinginan untuk memeriksa. Sungguh tidak terduga bahwa saya ditemukan meskipun sangat berhati-hati. Anda memiliki kekaguman saya. Xiao Yan tanpa daya mengangkat bahunya dan tersenyum saat dia berkata. Begitu. Saat Nalan Yanran tersenyum, matanya yang cantik menatap tajam ke wajah yang tampak biasa itu. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, hatinya sepertinya memiliki perasaan pingsan yang aneh. Namun, dia tidak dapat memahami apa sebenarnya perasaan aneh ini. Untuk saat ini, dia merajut alisnya menjadi simpul kecil. Kami sudah sampai. Nalan Xiaoji tidak perlu mengantarku lebih jauh. Saya akan kembali sendiri. Selamat tinggal. Saat Xiao Yan berjalan keluar dari pintu, dia memiringkan kepalanya ke arah Nalan Yanran yang alisnya dirajut. Dia menangkupkan kedua tangannya dan mengguncangnya ke arahnya. Tanpa menunggu jawabannya, dia berjalan keluar dari pintu utama sendirian menuju jalan di mana orang-orang datang dan pergi. Orang ini benar-benar orang yang sangat bangga, sombong, dan aneh, menatap ke belakang yang muncul dan menghilang dalam aliran manusia. Nalan Yanran menggelengkan kepalanya sedikit dan berbisik tanpa daya.
Segera, dia membalikkan tubuhnya dan memasuki rumah klan Nalan. Bab 285 Kejutan tak terduga, Jari Hitam. Xiao Yan perlahan berjalan melewati beberapa jalan sebelum berhenti di luar penginapan. Setelah itu, dia masuk dan naik ke lantai 2. Dia berjalan menuju area di luar ruangan yang sunyi, mengetuk pintu dengan lembut dan langsung masuk. Hai Bodong duduk bersila di kursi di kamar yang luas. Dia menutup matanya dan kabut dingin berwarna putih samar melayang di atas tubuhnya. Saat dia menghirup dan menghembuskan napas, kabut dingin bergerak di sepanjang celah di hidungnya dan memasuki tubuhnya. Dengan tubuhnya yang dipenuhi dengan energi, lapisan tipis batu giok hangat seperti cahaya merembes keluar dari wajah lamanya. Dia benar-benar pantas menjadi Dou Huang. Meskipun usianya jauh lebih tua dari Nalanji, melihat vitalitasnya, dia kemungkinan akan setidaknya bisa hidup selama 50 tahun lagi jika tidak ada kecelakaan yang terjadi. Jika dia cukup beruntung untuk menerobos dan menjadi Dou Zong, dia kemungkinan akan memasuki kategori seperti monster tua. Xiao Yan menutup pintu dan dengan lembut masuk ke kamar. Dia melirik wajah cerah dan energik dari Hai Bodong. Ketika dia membandingkannya dengan Nalanji, yang seluruh tubuhnya diselimuti oleh aura mematikan, dia tidak bisa menahan nafas emosional di dalam hatinya. Meskipun suara yang dibuat Xiao Yan sangat kecil, itu tidak diragukan lagi sejelas guntur untuk orang kuat seperti Hai Bodong. Seketika, udara sedingin es di sekitar tubuhnya dengan cepat terserap ke dalam tubuhnya untuk disimpan. Hai Bodong kemudian membuka matanya dan dengan cepat melihat sekeliling ruangan sambil membawa rasa dingin. Hanya ketika tatapannya beralih ke tubuh Xiao Yan, udara dingin akhirnya mulai mundur secara bertahap. Di saat yang sama, sikap tajam dan mengesankan yang mengelilingi bagian luar tubuhnya juga diam-diam kembali ke tubuhnya. Dia melirik wajah lelah Xiao Yan dan membuka mulutnya untuk bertanya. Sudahkah kamu menyelesaikannya? Racun itu tertanam dalam di tubuh Nalanji. Meskipun saya telah meredakan racun untuk sementara, setidaknya akan membutuhkan 7 hari agar racun panas benar-benar hilang. Xiao Yan duduk di tempat tidur empuk dan menjawab dengan malas. Oh, Hai Bodong menganggukkan kepalanya sambil tersenyum dan berkata dengan terkejut. Sepertinya sejauh mana kendali Anda atas api surgawi cukup baik. Anda benar-benar dapat menyelesaikan perawatan dengan tingkat kesulitan tinggi. Metode memasukkan api surgawi ke dalam tubuh orang lain ini adalah sesuatu yang bahkan Grandmaster Alkemis paling terkenal pun tidak berani menggunakannya dengan mudah. Menjadi seorang Dou Huang, Hai Bodong secara alami dengan jelas mengetahui seberapa besar risiko yang harus diambil seseorang ketika memasukkan api surgawi atau api apapun ke dalam tubuh seseorang untuk mengeluarkan racun. Aku hanya beruntung. Xiao Yan menggelengkan kepalanya. Dia tahu bahwa sebagian besar pujian untuknya bisa mengendalikan inti api teratai hijau dengan keakraban seperti itu karena dia mengonsumsi biji teratai api beberapa waktu lalu. Xiao Yan melepas sepatunya dan duduk bersila di tempat tidur. Dia menyeka wajahnya yang lelah, kemudian dia mengulurkan telapak tangannya dari lengan bajunya dan dengan cemberut, menatap ujung jarinya yang agak menghitam. Setelah itu, tangannya perlahan membentuk segel pelatihan dan secara bertahap menutup matanya. Saat dia memasuki mode pelatihan, pikiran Xiao Yan dengan cepat pergi ke tempat pusaran itu. Pikirannya bergerak sedikit dan gumpalan api berwarna hijau menyembur keluar dari dalam roh penerimaan. Dia membungkusnya dengan douki dan perlahan memutarnya di atas pusaran. Pikiran Xiao Yan terus mengamati kumpulan api berwarna hijau ini yang berulang kali menggeliat. Beberapa saat kemudian, nyala api berwarna hijau menggeliat di bawah kendali Xiao Yan. Suhu tiba-tiba naik. Mengikuti kenaikan suhu, kabut berwarna hitam samar benar-benar muncul entah dari mana di tengah nyala api. Sungguh racun yang kuat. Tidak hanya mampu menahan suhu, api surgawi, tetapi juga mampu secara diam-diam bergabung dengannya. Jika bukan karena kompatibilitas saya yang sangat tinggi dengan inti api teratai hijau, saya khawatir saya mungkin tidak merasakannya. Ini benar-benar sesuai dengan reputasinya sebagai racun kuat yang bahkan ditakuti oleh Dou Huang. Xiao Yan bergumam di dalam hatinya saat dia melihat kabut berwarna hitam. Saya harus memurnikan mereka. Jika tidak, jika benda ini tetap ada di tubuh saya, itu adalah bom waktu yang mungkin tiba-tiba meledak kapan saja. Hasilnya,
Xiao Yan merenung sejenak, resah dengan pikirannya. Api berwarna hijau yang menyelimuti kabut hitam mulai berfluktuasi seolah-olah sedang menggelegak. Suhu panas berulang kali naik. Sementara dia mengeluarkan racun untuk Nalanji, suhu, api surgawi, Xiao Yan hanya berubah ke tingkat sedang karena dia takut dia akan secara tidak sengaja membakar Nalanji menjadi abu. Sekarang setelah dia memurnikan kabut racun di tubuhnya sendiri, dia secara alami tidak perlu berhati-hati mengingat tingkat kecocokannya dengan nyala api. Saat suhu api berwarna hijau naik dengan cepat, kelompok kabut berwarna hitam juga mulai membentuk riak. Namun, racun pembakaran, ini bukanlah hal yang biasa. Bahkan di bawah suhu setinggi itu masih cukup kokoh dan tidak segera menghilang. Di bawah pemanggangan dengan suhu setinggi itu, ukuran kabut berwarna hitam itu perlahan menyusut. Pada akhirnya, benang-benang kabut berwarna hitam itu benar-benar mulai bergabung menjadi manik-manik berwarna hitam pekat. Cahaya kecil bersinar di bagian dalam manik seolah-olah itu mengandung energi yang melonjak. Perubahan aneh dari racun panas menyebabkan Xiao Yan tercengang. Dia menatap kosong pada manik-manik berwarna hitam yang menggelinding di api berwarna hijau. Dari penyelidikan pikirannya, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa manik berwarna hitam ini sebenarnya mengandung energi yang kuat di dalamnya. Apa yang terjadi? Tidak mungkin untuk racun panas memiliki energi seperti itu. Xiao Yan bergumam ragu dalam hatinya. Dia menatap tajam ke arah manik hitam gelap itu saat suhu api berwarna hijau tiba-tiba melonjak sekali lagi. Kelelahan sebagai akibat dari suhu tinggi adalah sesuatu yang kekuatan spiritual Xiao Yan mengalami kesulitan menahannya. Saat api berwarna hijau menyala sekali lagi, manik-manik berwarna hitam itu akhirnya mulai bergerak. Permukaannya sedikit bergetar dan benang kabut berwarna hitam mulai merembes keluar dari tubuh manik itu. Setelah itu dibakar oleh nyala api dan dimurnikan menjadi ketiadaan. Benang kabut berwarna hitam berulang kali dipancarkan dari tubuh manik. Warna manik-manik juga secara bertahap berubah dari warna hitam yang lebih gelap menjadi warna hitam yang lebih terang. Mengamati warna manik yang perlahan berubah, hati Xiao Yan menghela nafas lega. Pada saat yang sama dia meningkatkan kecepatan pemurnian. Ketika benang terakhir kabut berwarna hitam muncul dari tubuh manik hitam gelap itu benar-benar berubah menjadi bola bundar kecil berwarna putih pucat yang berkedip-kedip. Berliku di sekitar film yang tampak transparan di permukaan manik-manik, orang bisa melihat gelombang bergulung energi cair yang kaya di dalamnya. Energi murni apa? Xiao Yan tercengang saat dia menatap bola bundar transparan kecil itu. Beberapa saat kemudian, dia sedikit mengernyit dan bergumam di dalam hatinya pada dirinya sendiri. Secara logika, racun seperti racun panas, pasti tidak akan memiliki energi murni seperti itu. Jangan bilang, energi ini milik orang lain? Ini adalah Nalanji. Pikiran tiba-tiba menyebabkan hati Xiao Yan melompat. Itu lama kemudian sebelum dia tenang. Dia merenung untuk waktu yang lama dan perlahan dia merasa lega. Racun panas tetap tersembunyi di tubuh Nalanji begitu lama. Karena itu mengikis tubuhnya, masuk akal kalau itu juga akan menelan beberapa douki. Setelah ini berlanjut untuk waktu yang lama, mungkin akhirnya menyimpannya dalam jumlah yang cukup menakutkan. Ini mungkin sesuatu yang Nalanji mungkin tidak senangi, tapi untuk Xiao Yan, yang secara tidak sengaja membawa racun panas ke dalam tubuhnya, itu adalah rejeki nomplok dari surga. Menurut tingkat kemurnian energi ini, Xiao Yan mungkin bisa sepenuhnya menyempurnakan dan menyerapnya. Dihadapkan pada rejeki nomplok yang tak terduga ini, beberapa kesenangan rahasia muncul di hati Xiao Yan setelah dia kosong sejenak. Mengingat karakternya, secara alami tidak mungkin dia mengembalikan ini ke Nalanji. Oleh karena itu, energi yang melimpah ini dianggap sebagai bunga dan dia menyimpannya. Saat pikirannya berputar, gumpalan api berwarna hijau berkumpul menjadi kepala jarum api kecil. Setelah itu, Xiao Yan dengan lembut menekan api jarum ini ke tubuh manik transparan itu. Tiba-tiba, manik itu meledak dengan keras. Sejumlah besar energi cair yang tampak agak biru mengalir keluar darinya. Sama seperti hendak bergegas ke segala arah. Itu secara paksa dikendalikan oleh Xiao Yan yang sudah siap dan mulai memiliki energi yang bersirkulasi di sepanjang rute jalur Qi. Ketika cairan yang terisi dengan energi ini menyelesaikan satu siklus, warna biru pucat di dalam cairan itu telah hilang seluruhnya.
Itu berubah menjadi energi murni yang bisa diserap siapapun. Meskipun energi ini saat ini sudah sangat murni, Xiao Yan masih dengan hati-hati menggunakan api surgawi untuk memperbaikinya sekali lagi sampai yang terakhir benar-benar mulai samar-samar menunjukkan tanda-tanda sedikit kental. Baru setelah itu dia diyakinkan dan menuangkannya ke pusaran. Setelah energi cair ini memasuki pusaran, dengan cepat diubah menjadi warna yang sama dengan pusaran tersebut. Kemudian, itu mulai terpisah, gemetar dan berubah menjadi tetesan yang seluruhnya berukuran sama. Mereka kemudian dilempar ke pusaran. Merasakan sensasi pusaran yang terisi, Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya. Energi yang telah dituangkan saat ini sebenarnya telah menambahkan hampir 20 lebih tetes energi cair murni ke dalam pusaran. Menurut jenis efisiensi ini, jika dia bisa menyerap jumlah energi yang sama untuk 3 kali lagi, dia kemungkinan akan melompat ke Dousi bintang 7 dalam waktu kurang dari setengah bulan. Ini benar-benar layak menjadi energi yang diaglomerasi dalam tubuh Do Uang. Hanya sebagian kecil dari itu benar-benar memiliki kepadatan seperti itu. Xiao Yan diam-diam memuji dalam hatinya. Setelah itu, dia perlahan membuka matanya dan dengan lembut menghembuskan napas. Di dalam ruangan, tatapan Hai Bodong memperhatikan Xiao Yan dengan saksama. Ketika dia melihat Xiao Yan membuka matanya, dia tidak bisa menahan untuk tidak berkata sambil tersenyum. Sepertinya kamu tiba-tiba menjadi jauh lebih kuat. Meskipun perubahan Xiao Yan tidak terlalu drastis, secara alami sangat mudah bagi Hai Bodong merasakan kemampuan untuk mendeteksi perubahan yang pertama. Iya. Xiao Yan menganggukkan kepalanya saat dia menundukkan kepalanya untuk melihat jarinya. Wajahnya berubah tanpa sadar. Dia bisa melihat bahwa ujung jari tengah tangan kanannya masih diselimuti oleh lingkaran berwarna hitam. Apa yang terjadi? Bukankah aku sudah benar-benar menghilangkan racun panas? Wajah Xiao Yan agak jelek saat dia menatap ujung jari yang hitam dan berkata dengan suara lembut yang dalam. Apa itu? Melihat ekspresi Xiao Yan, Hai Bodong bingung. Dia berjalan maju. Ketika dia melihat jari berwarna hitam, ekspresinya juga berubah. Dengan cemberut, dia berkata, "Ini adalah racun panas? Bagaimana Anda memasukkannya ke dalam tubuh Anda?" Saya tidak tahu. Saya tidak menyangka bahwa benda ini benar-benar dapat menahan pemanggangan api surgawi, saya. Mustahil. Racun panas, biasa pasti tidak akan mampu menahan api surgawi. Adapun transformasi ini sekarang, mungkin itu karena racun panas telah bersembunyi di tubuh Nalanji terlalu lama, yang telah menciptakan semacam mutasi unik. Hai Bodong mengerutkan kening erat. Dia merenung lama sebelum dia perlahan berkata kepada Xiao Yan. Bisakah kamu mencoba dan melihat apakah ada yang salah dengan tubuhmu? Xiao Yan mengangguk. Tangan kanannya terulur dan dibuka. Douki berwarna hijau tiba-tiba muncul darinya dan tatapan dua orang menatap tajam ke arah Douki. Di bawah pengamatan mereka berdua, Douki berwarna hijau naik berguling beberapa saat sebelum beberapa tanda berwarna hitam samar-samar muncul di permukaannya. Cek, itu benar-benar mengganggu Douki Anda. Benar-benar layak disebut racun panas, betapa menakutkan. Mengamati tanda berwarna hitam itu, Hai Bodong tanpa sadar menggelengkan kepalanya dan berkata, "Bagaimana perasaanmu?" "Sepertinya tidak ada yang salah." Xiao Yan mengerutkan kening dan wajahnya dipenuhi dengan ketidaktahuan. Dia memutar tangannya sedikit. Douki yang terkontaminasi dengan tanda berwarna hitam juga mengikuti gerakan tangannya dan tidak membahayakan Xiao Yan. Sebaliknya, dia merasa bahwa kekuatan Douki tampaknya menjadi lebih kuat. Aku juga tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tapi melihat situasinya sekarang, sepertinya racun panas tidak memiliki niat untuk meracuni Anda. Mungkin, itu sudah disempurnakan menjadi sesuatu yang bisa Anda gunakan? Hai Bodong menggelengkan kepalanya dan berkata. Xiao Yan mengerutkan bibirnya. Tatapannya memperhatikan warna hijau Douki yang dicampur dengan beberapa tanda berwarna hitam. Mengikuti niatnya untuk bergerak, Douki yang berwarna hijau tiba-tiba menggeliat. Namun, tanda berwarna hitam itu benar-benar dipaksa untuk bergerak menuju jari tengah tangan kanannya. Dari sikapnya, tampaknya dia mencoba memaksakannya. Tanda berwarna hitam memenuhi jari tengahnya.
Sesaat kemudian, seluruh jarinya benar-benar berubah menjadi warna hitam yang tak tertandingi. Penampilannya yang dalam sedikit memancarkan cahaya yang tenang dan sangat aneh. Betapa beracunnya! Melihat jari Xiao Yan telah berubah menjadi hitam pekat, ekspresi Hai Bodong berubah drastis. Dia berteriak tanpa sadar. Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu telah menyempurnakannya? Mengapa masih memiliki racun yang begitu kuat? Ekspresi Xiao Yan juga berulang kali berubah. Bagaimana dia bisa mengharapkan bahwa penghapusan racun yang sederhana benar-benar akan menempatkannya dalam kondisi ini? Tampaknya itu dalam kendali saya dan tidak memiliki tanda-tanda menggigit saya. Beberapa saat kemudian, Xiao Yan, yang tidak merasakan ada yang salah menggelengkan kepalanya sedikit. Dia mengulurkan jari tengahnya dan tiba-tiba mengangkat kepalanya ke mata Hai Bodong. Apa yang kamu rencanakan? Melihat ekspresi aneh Xiao Yan, Hai Bodong buru-buru mundur selangkah. Bantu aku menguji efek apa yang dimiliki benda ini, Xiao Yan membuka mulutnya dan tersenyum. Segera, tanpa menunggu jawaban Hai Bodong, jarinya tiba-tiba menusuk yang terakhir. Bocah, jangan main-main. Ini adalah racun panas. Sial. Langkah kaki Hai Bodong mundur berulang kali. Dia menatap Xiao Yan yang dengan cepat dan tiba-tiba menyerbu. Yang bisa dia lakukan hanyalah dikutuk tanpa daya dan mengulurkan tangannya. Cermin es misterius muncul di depannya. Membawa momentum pengisian tubuhnya, Xiao Yan menusuk jarinya ke cermin es tanpa mengelak atau menarik kembali. Pada titik di mana keduanya bersentuhan, benang uap hitam merembes keluar dari jari Xiao Yan. Cermin es, yang cukup untuk memblokir pukulan dari Dadho Ushi, dengan cepat terkorosi dan membentuk lubang yang dalam. Jari Xiao Yan melewati cermin es dan tiba-tiba bergerak ke samping. Cermin es misterius yang kuat benar-benar terbelah. Melihat Xiao Yan membuka cermin esnya dengan mudah, ekspresi Hai Bodong berubah. Tubuhnya mengelak ke samping dan dia melompat ke palang. Setelah itu, dia menundukkan kepalanya dan tanpa daya menangis pada Xiao Yan. Bajingan. Bisakah kamu tidak sembarangan bermain-main dengan benda ini? Itu adalah racun panas. Bahkan dengan kekuatanku, akan sangat merepotkan jika aku tercemar dengan benda itu. Xiao Yan tersenyum pada Hai Bodong. Dia kemudian menundukkan kepalanya untuk melihat jari aneh itu. Emosi di matanya agak menggerahkan. Kekuatan destruktif dari racun panas telah jauh melebihi harapannya. Jenis serangan aneh yang datang dengan cara yang membingungkan ini menyebabkan Xiao Yan merasakan ketakutan di dalam hatinya di atas diam-diam senang. Meskipun kekuatan destruktif jari hitam ini tidak lemah, bentuk aslinya adalah sesuatu yang berubah dari racun membakar, yang bahkan sangat ditakuti oleh Hai Bodong. Racun panas, saat ini sepertinya mematuhi perintah Xiao Yan, tapi bagaimana dia tahu jika hal yang menakutkan ini tiba-tiba akan meletus di masa depan? Mengingat bagaimana bahkan Nalanji, yang memiliki kekuatan Douang, diubah menjadi cara yang menyedihkan oleh racun panas, sudut mulut Xiao Yan mulai sedikit menggigil. Melihat sikap Xiao Yan, Hai Bodong juga jelas dari ketakutan mantannya. Dia dengan cepat turun tetapi masih menjaga jarak yang cukup jauh dari Xiao Yan. Dengan nada menghibur, dia berkata, "Kamu tidak perlu terlalu khawatir. Saya pikir, racun panas di tubuh Anda seharusnya mengalami semacam mutasi. Jika tidak, situasi seperti itu tidak akan muncul, tetapi terlepas dari bagaimana itu berubah, Anda memiliki api surgawi untuk melindungi tubuh Anda. Pada dasarnya, kamu tidak akan berakhir dalam kondisi yang sama dengan Nalanji. Haha, mungkin kamu harus bersukacita. Saat Anda tersandung, Anda benar-benar akhirnya memiliki semacam kemampuan yang sangat aneh. Di masa depan, jari hitam ini mungkin akan menyebabkan banyak orang jatuh ke tanganmu. Ah, semoga." Xiao Yan menghela nafas dan hanya bisa mengangguk dengan senyum pahit. Mengikuti niatnya, warna hitam di jari hitam gelap itu perlahan mereda. Sesaat kemudian, itu benar-benar kembali ke warna normalnya. Bersambung ke episode 56. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.